imam dan amir dalam Islam itu bukanlah syarat sahnya Islam. Kalian tahu nggak siapa yang dimaksud dengan imam dalam hadis itu? Man ijtama'a ala ta'mirih. Orang yang sepakat mereka jadikan sebagai amir. Sekarang amirnya Islam Jamaah, siapa yang sepakat ngangkat mereka? Kamu tuh sopo kok, kesepakatanmu kamu jadikan sebagai apa? Hujjah. Itu kamu tuh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara sekalian, di depan saya ini ada risalah yang masyhur di kalangan saudara-saudara kita, itu saudara-saudara Cukam atau Islam Jamaah yang mereka kenal dengan 30 poin ciri-ciri orang yang telah berubah kepahaman. Sebenarnya ini sudah lama sekali risalah ini, mungkin sudah berapa tahun yang lalu. Nah, dan awalnya dalam kurun waktu itu saya tidak tertarik untuk membahas karena waktu mau membahas sudah ngerasa kelewat nih momentumnya. Gitu. Tapi rupanya sekarang 30 poin ini semakin gencar disosialisasikan, bahkan satu-satunya jamaah harus mendengarkan ini dan bahkan yang tidak mendengarkan juga dicurigai. Nah, maka saya merasa kalau sekarang kita bahas lagi ini relevan. Ya, makanya ya sambil santai saja. Ya. Nah, kita bahas 30 poin ini. Sebenarnya saya belum baca semua, tapi nanti kita sambil baca satu-satu saja. Nah, sambil kita luruskan apa yang perlu diluruskan. Baik, saya baca apa adanya teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Nasihat ijtihad kepada jamaah. Tentu masih ingat dengan bahasa seperti ini banget. Nah, ini di dalam teksnya tidak ada sebutan imam, tapi biasanya kalau dalam syarah maksudnya adalah nasihat ijtihad imam kepada jamaah. Sehubungan dengan adanya beberapa orang yang telah berubah kepahamannya dan mempengaruhi orang jamaah untuk keluar dari jamaah, maka di bawah ini dijelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah terpengaruh kepahamannya, telah berubah dan harus dibersihkan dari dapuan membantu keimaman, meramut jamaah, dan dari beramal soleh dalam sabilillah, atau istilah kerennya harus dinonaktifkan. Baik. Adapun ciri-ciri orang yang telah berubah kepahaman antara lain sebagai berikut. Coba ya, ini yang perlu kita pegang dari sekarang. Artinya setiap poin ini mereka sebut ini ciri orang yang sudah berubah kepahaman. Atau terpengaruh ya? Atau terpengaruh. Ya. Gitu ya? Ya. Nah, berarti kalau ini adalah ciri orang yang telah berubah kepahaman, berarti mereka kepahamannya nggak begini. Harusnya begitu ya. Nah, makanya nanti kita lihat mereka ini konsisten apa enggak. Nah, apakah mereka juga betul-betul mau menampakkan kepahaman aslinya, atau karena dengan kondisi sekarang mereka merasa kepahaman aslinya itu sudah tidak memiliki hujjah yang kuat, mereka harus berbudi luhur juga dengan jamaahnya ini. Nah, baik ya.
Yang pertama, mereka mempunyai pengertian berjamaah itu adalah menetapi Quran hadis, jamaah manhajiyah, jamaah sebagai metode, cara, tidak harus dalam bentuk beramir, berbaiat, dan bertaat. Ini saya luruskan dulu apa yang menjadi kepahaman kita. Nah, jadi rupanya mereka tidak paham betul atau tidak mendengar betul apa yang menjadi kepahaman kita. Ya. Atau sengaja dipelintir, saya nggak tahu. Ada beberapa kemungkinan, bisa jadi karena ya mereka tidak mau mendengar dari kita sehingga yang didengar sepotong-sepotong, atau sebenarnya dengar tapi kemudian dipelintir, saya nggak tahu. Jadi yang menjadi pemahaman kita tentang al-jamaah itu gimana sih? Namanya jamaah dalam pemahaman para ulama itu ada dua macam. Yang pertama adalah jamaah secara manhaj atau secara maknawi. Yang kedua adalah jamaah secara hissi. Secara hissi. Baik. Jamaah secara manhaj atau maknawi itu maksudnya adalah seseorang berada di atas Quran hadis sesuai dengan manhajnya salafus saleh. Nah, itu namanya apa? Jamaah secara manhaj atau secara maknawi. Makanya yang sering kita dengar disebut ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu maksudnya apa itu? Manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Baik. Adapun jamaah secara hissi dalam artian orang Islam memiliki satu pemimpin yang disepakati. Nah, ini ya adalah bagian dari apa? Menetapi jamaah secara manhaj. Artinya apa? Nah, kalau kita secara manhaj berada di atas manhajnya ahli sunnah wal jamaah, maka di dalamnya kita juga mengharuskan orang Islam itu memiliki seorang imam yang disepakati. Ya, cuma yang harus diperhatikan, yang membedakan antara yang kita pahami dengan yang dipahami oleh Jokam adalah derajatnya atau rutbahnya berjamaah dalam arti berimam atau memiliki imam yang dibayat yang disepakati itu seperti apa. Nah, kalau di Jokam kan ini dianggap sebagai syarat sahnya Islam. Orang nggak punya imam, nggak bayat kepada imam, dianggap Islamnya nggak sah dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan antara yang kita pahami dengan yang dipahami oleh saudara-saudara di Islam jamaah, gitu ya. Bukan kita tidak mewajibkan adanya imam bagi umat Islam atau amir bagi umat Islam, tapi imam dan amir dalam Islam itu bukanlah syarat sahnya Islam, bukanlah syarat sahnya Islam, gitu ya. Baik, coba kita lihat kepahaman kita gimana. Pengertian berjamaah itu adalah menetapi Quran hadis dan harus dalam bentuk beramir, berbaiat, dan bertaat, bukan hanya jamaah manhajiyah sebagai metode atau cara. Baik. Berdasarkan dalil-dalil di bawah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baik, sebenarnya makna al-jamaah itu tidak ditunjukkan oleh lafaz jami'an. Ya, jami'an itu adalah apa? Penegasan dari dhamir wa'tasimu. Nah, kalian semua berpeganglah, nah, jami'an, semua kalian berpeganglah pada tali Allah. Baik. Pemahaman harus berjamaah dalam ayat ini itu ditunjukkan oleh lafaz bihablillah, satu berpegang pada hablullah. Hablullah ini para sahabat mengartikan itu adalah apa? Berjamaah. Kemudian yang kedua adalah kalimat wala tafarraqu, tidak boleh berpecah belah. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan nih, yang dimaksud
berjamaah di sini adalah apa itu? Bersatu. Bersatu. Ya, bukan berpecah belah. Ya. Nah, jadi orang Islam harus bersatu, harus kompak. Baik, kita sepakat dalil ini menunjukkan orang Islam harus kompak, harus berjamaah. Gitu. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Tetapilah al jamaah dan jauhi firqah. Talzamu jama'atal muslimin. Tetapilah jamaahnya orang-orang Islam wa imamahum. Baik. Nah, tidak ada masalah dengan dalil-dalil ini. Ya, yang masalah adalah bagaimana mereka mengartikan jamaah ini. Ini masalah dalam Islam jamaah adalah ketika mereka mengartikan pengertian jamaah itu ya jamaah mereka itu, gitu kan? Ya. Nah, pengertian jamaah itu adalah jamaah mereka itu. Nah, padahal sebenarnya dalil-dalil yang mereka nukil ini termasuk yang terakhir ini ya. Ini membantah apa yang mereka pahami. Nah, disebutkan jama'atal muslimin. Nah, tetaplah engkau bersama dengan jama'atal muslimin. Dengan jamaahnya orang-orang Islam. Taib. Al dalam kalimat itu menunjukkan apa? Mana umum semua orang Islam. Bukan sebagian orang Islam. Sekarang kalau kita bicara al-muslimin, apakah al-muslimin itu terbatas di kelompok mereka? Ini masalah kan? Wa imamahum, dan imam mereka. Imamnya siapa? Al-muslimin. Ya. Nah, sekarang masalahnya mereka ini apakah mereka ini kemudian bisa diartikan mereka ini al-muslimin itu adalah mereka. Nah, kalau al-muslimin itu artinya mereka, berarti di luar mereka nggak Islam. Ya nggak? Iya, betul. Kalau al-muslimin artinya semua orang Islam, berarti imam itu imamnya semua orang Islam, bukan imam mereka saja. Nah, makanya kalau Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika berbicara masalah wajibnya taat kepada imam, Imam Ahmad bertanya, kalian tahu nggak siapa yang dimaksud dengan imam dalam hadis itu? Yang dimaksud dengan imam dalam hadis itu adalah orang yang ketika orang-orang Islam ditanya, siapa imam kalian? Siapa pemimpin kalian? Nggak semua menunjuk, itu dia. Nah, sekarang imamnya juga. Apakah orang Indonesia ini kalau ditanya, orang Islam di Indonesia kalau ditanya misalnya, siapa imam kalian? Apakah terus nunjuk Bapak Abdul Aziz Sultan Aulia? Enggak. Di Indonesia orang kalau ditanya siapa pemimpin kalian? Presiden. Nah, jawabnya Presiden Indonesia. Betul. Berarti bukan imam mereka. Nah, ini namanya menempatkan dalil tidak pada tempatnya. Pengertian berjamaah dalam dalil di atas adalah mengangkat imam dengan cara berbaiat. Ini salah ya. Salah karena apa? Membatasi pengertian jamaah. Ya, pengertian berjamaah dengan cara berbaiat kepada imam itu adalah sebagian dari pengertian berjamaah. Ya, sebagian dari pengertian berjamaah. Pengertian berjamaah lebih luas dari itu. Ya, pengertian berjamaah itu akidahmu, agamamu, ibadahmu, akhlakmu, cara dakwahmu, semuanya itu harus mengikuti Quran, hadis dan pemahaman para sahabat. Baik. An Abdullah misalnya di sini Abdullah bin Mas'ud fi qaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Qala hablullahi al-jamaah. Yang dimaksud hablullah adalah al-jamaah. Baik. Nah, hablullah al-jamaah. Al-jamaah di situ siapa? Kalau kita konsisten pada ucapan Abdullah bin Mas'ud ya. Ya. Yang dimaksud dengan Abdullah bin Mas'ud, dia adalah sahabat yang menegaskan bahwa arti al-jamaah adalah mangkana alal haq. Nah, orang yang dirada di atas kebenaran. Nah, dia mengatakan antal jamaah. Nah, gimana? Idza kunta alal haq fa antal jamaah walau kunta wahdaka. Kurang lebihnya ucapannya seperti itu. Ketika engkau berada di atas kebenaran, maka engkau adalah al-jamaah walaupun engkau sendiri. Baik, makanya dia
menegaskan hablullah adalah al-jamaah. Nah, orang harus berada di atas kebenaran. Baik. Alaikum bil jamaah ay al-muntazimah binasbil imamah. Baik. Kalian tetaplah bersama dengan al-jamaah, yaitu yang tersistem atau terstruktur dengan mendirikan keimaman. Wa iyyakum wal firqah, dan jauhilah firqah, ay ihdaru mufaraqataha ma amkan. Baik, waspadai atau hindari memisahinya selagi memungkinkan. Baik, dari sini mungkin tidak terlihat siapa yang dimaksud dengan imam dalam kalimat siapa? Al-Mubarakfuri dalam syarh Tuhfatul Ahwadhi ini. Baik. Qala at-Tabari, ini dia gabung-gabungkan ini metodenya, ini digabung-gabungkan tanpa pembahasan. Nah, sehingga ini sebenarnya adalah penggiringan, ya. Qala at-Tabari was-sawabu anna al-muradu minal khabar luzumul jamaah alladzina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirih faman nakatha bai'atahu kharaja 'anil jamaah. Yang benar yang dimaksud dalam khabar, dalam hadis menetapi al-jamaah adalah orang-orang yang berada di dalam ketaatan kepada orang yang mereka sepakat untuk menjadikannya amir. Coba perhatikan, manijtama'a ala ta'mirih, orang yang sepakat mereka jadikan sebagai amir. Sekarang amirnya Islam Jamaah, siapa yang sepakat ngangkat mereka? Iya. Ya, Iya, betul. Apakah itu amir yang disepakati? Tidak. Bukan dong. Itu amir yang diangkat oleh grupnya sendiri. Amir Jokam. Gitu. Namanya ijtama'u ala ta'mirih. Orang Islam itu semuanya sepakat. Dia amir kita. Betul. Gitu. Kalau tidak semua, minimal ya mayoritas. Betul, ya, betul. Mayoritas orang Islam itu sepakat ini amir kita. Ya, ya. Nah, jadi di sini ucapan At-Tabari ini justru menolak apa yang mereka pahami, bahwa mereka telah sepakat menjadikan Bapak Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai amir. Nah, ini salah. Kamu tuh sopo kok, kesepakatanmu kamu jadikan sebagai apa? Hujah. Itu ya, kamu tuh siapa? Gitu loh ya. Jadi ijtama'u ada ta'mirih. Ini kuncinya di situ. Yeah. Mereka sepakat untuk menjadikannya sebagai amir. Yeah. Faman nakatha bai'atahu kharaja minal jamaah. Siapa yang merusak bai'at kepadanya, berarti dia keluar dari al-jamaah. Baik. Jadi seakan-akan ini hujah, tapi kalau diperhatikan ini justru hujah yang memukul mereka. Ya. Kenapa? Imam yang dimaksud adalah alladzina ijtama'u ala ta'miri. Orang-orang yang mereka sepakat menjadikannya sebagai amir. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi. Kalau orang Indonesia ditanya siapa pemimpinmu, dia akan menunjuk fulan. Nah, ini namanya ijtama'u ala ta'miri. Semuanya sepakat dia sebagai imam. Baik. Qala Tabari wa fil hadits wa illam yakun lahum jama'atun wa la imamun qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adha bi asri syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta 'ala dzalik. Nah, dalam hadis ketika Hudzaifah bertanya bagaimana bila mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam, Rasulullah mengatakan tinggalkan semua firqah itu walaupun engkau harus menggigit pangkal pohon sampai mati menjumpaimu engkau dalam keadaan seperti itu. Nah, gimana kata At-Tabarani? Annahu mata lam yakun linnasi imamun faftaraqan nasu ahzaban fala yatba'u ahadan fil firqah. Nah, coba nih perhatikan ini. Jadi ini seharusnya oleh Jokam ini dipahami ya. Ini sudah ada di sini soalnya, gitu ya. Annahum mata lam yakun linnasi imamun. Ketika manusia itu tidak punya imam.
Nah, karena masalah kan ya, karena di Jokam itu adalah mereka sangat berat atau tidak mau menganggap presiden itu sebagai imam. Betul. Ya, sebagai waliul amr. Presiden itu urusan negara, presiden itu urusan dunia. Gitu ya. Ya, ya. Baik, sekarang kalau orang Indonesia itu tidak punya imam, artinya orang Indonesia, Islam di Indonesia ini nggak sepakat satu pemimpin. Faftaraqan nasu ahzaban, lalu manusia terpisah-pisah menjadi beberapa kelompok. Seperti sekarang ini misalnya. Jadi kelompok-kelompok seperti ini kan banyak, tidak hanya Jokam saja. Ya, ada Jokam, ada kalau di Lampung itu ada Khilafatul Muslimin, ada NII, ya mungkin ada Ahmadiyah. Tapi nggak tahu Ahmadiyah itu mereka mengakui pemerintah sebagai imam atau tidak. Nah, tapi banyak kelompok-kelompok seperti ini, termasuk kelompok-kelompok JAD dan seterusnya. Mereka ini kan semua punya kelompok dan punya imam sendiri. Nah, apa kata At-Tabari dalam hal ini? Fala yatba'u ahadan fil firqah. Jangan mengikuti seorang pun dalam firqah ini. Gitu. Jadi katakan Indonesia itu nggak ada imam yang disepakati. Maka apa yang harus dilakukan? Beat kepada imamnya Jokam? Jangan, nggak boleh. Ya, beat kepada imamnya Khilafatul Muslimin? Nggak boleh. Ya, beat kepada imamnya JAD? Nggak boleh. Beat kepada kebalikan Islam Jamaah apa? Jamaah Islamiyah? Nggak boleh. Nggak boleh. Beat kepada Jamaah Hizbullah? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jamaah seperti itu nggak boleh kita ikuti sama sekali. Ya, wa ya'tazilul jami'a in istata'a dzalika khasyata minal wuqu'i fi syarri. Nah, dan dia harus meninggalkan semua itu. Tinggalkan Jokam, tinggalkan Khilafatul Muslimin, tinggalkan siapa? Jamaah Islamiyah, tinggalkan Jamaah Ansarud Daulah dan semuanya. Nah, HTI, tinggalkan semua itu. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita tidak meninggalkan kelompok-kelompok itu, kita akan terjerumus dalam keburukan. Dan itu nyata. Ketika orang masuk dalam kelompok-kelompok seperti ini, dalam mereka membangun loyalitas untuk pengikutnya, mereka akan banyak menyimpangkan dalil. Terutama dalil-dalil yang bisa jadi senjata untuk mengkafirkan di luar kelompoknya. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya justru pencerahan untuk Islam Jamaah ini ya, ucapannya At-Tabari ini. Ya, jadi katakan di Indonesia itu nggak ada imam ya yang disepakati. Presiden itu bukan imam. Nah, berarti kan di Indonesia ini belum ada imam nih. Nah, bagaimana kalau di Indonesia nggak ada imam? Boleh nggak kita ikut kelompok fulan? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya, gitu. Terus masalah lagi ini biasanya di Jokam terkait dengan kalau kita menganggap presiden itu sebagai imam, mereka terus bilang, terus emang kamu pernah beat sama presiden? Gitu. Atau presiden nganggap beatmu apa enggak? Gitu. Jadi kami ini termasuk kelompok yang paling getol menyerukan keimaman di kelompoknya, menekankan pentingnya beat, tapi mereka itu nggak paham imam itu apa, beat itu gimana. Nah, mereka kalau ditanya beat itu apa, ya beat. Ada imam itu apa, ya imam. Gitu. Jadi nggak paham beat itu apa, imam itu apa. Beat itu apa sih artinya? Beat itu adalah janji setianya rakyat kepada pemimpinnya. Janji seperti ini gimana? Apakah terus setiap orang harus datang mengucapkan Pak Presiden bayak tuka sami'na wa ta'na mastata'na? Harus begitu? Enggak. Nah, saya di rumah pun saya bisa berjanji, Pak Presiden,
ya, saya sanggup tunduk kepada pemerintahanmu. Itu namanya beat. Beat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika pemerintahan itu sudah berdiri dan sudah diakui, ya, orang yang tidak membangkang kepada pemerintah itu sudah dikatakan apa? Memiliki beat kepada pemerintah. Gitu. Jadi ini karena orang itu dikasih istilah-istilah tanpa diberitahu apa ini maksudnya, gitu ya. Sehingga karena mereka itu kadang terjerumus dalam ucapan-ucapan yang membingungkan ini, ya. Mengakui pemerintah sebagai pemerintah yang sah, ya. Tapi tidak mengakuinya sebagai imam, terus sebagai amir, sebagai waliul amr. Ini kan aneh. Ya. Padahal maknanya apa? Ulil amri, maknanya imarah, dengan maknanya pemerintah itu sama. Gitu. Artinya kalau mereka tidak mengakui presiden sebagai imam, berarti dia nggak mengakui dia sebagai kepala negara. Ya, tidak mengakui presiden sebagai amir, berarti nggak mengakui presiden sebagai kepala negara. Atau sebaliknya, mereka mengakui presiden atau pemerintah sebagai pemerintah yang sah, berarti mereka tidak mengakui keimaman mereka. Sebenarnya seharusnya begitu. Harusnya begitu ya. Iya. Tapi orang kan nggak dikasih tahu ini apa sih artinya imam itu. Gitu ya. Apa sih artinya beat itu, sehingga orang berada dalam situasi yang rancu tadi nggak ngerasa. Tapi kan kasus yang ada di Jokam itu sendiri, kalau misalkan pemimpin kita presiden, terus pemimpinnya Jokam ini itu yang ngurusin agama kita, itu gimana itu kan? Itu syubhatnya kan kencang banget. Sekarang saya pertanyaan, apakah konsep keimaman di dalam Islam itu adalah imam itu hanya ngurusi masalah agama, pemerintah itu ngurusi masalah negara? Nggak ada. Ya, namanya pemimpin dalam Islam itu bertanggung jawab semuanya. Semuanya jadi tanggung jawab dia. Coba diurut dari zaman Rasulullah misalnya. Ketika Rasulullah menjadi imam, siapa kepala negaranya? Nah, nggak ada kok terus ini imamnya terus kepala negaranya beda. Zaman Abu Bakar, siapa imamnya orang Islam? Abu Bakar. Siapa kepala negaranya? Ada yang lain? Nggak ada. Abu Bakar. Zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali dan seterusnya, nggak ada kok dipisahkan. Ini imam ngurusi masalah agama, pemerintah ngurusi masalah negara. Nggak ada. Namanya pemimpin Islam itu ada bertanggung jawab untuk semua urusan orang Islam, baik itu urusan politik, urusan keamanan, urusan ekonomi, urusan ibadah, semuanya itu tanggung jawabnya pemimpin. Nah, ini ada satu lagi nih, subhatnya seperti ini nih. Jadi gini, kalau misalkan urusan agama pun diurusin sama pemerintah, kayak Departemen Agama, ada MUI gitu ya. Ya urusan haji, urusan hisab, hilal, masalah lebaran, itu kan semua diurusin kan. Sampai zakat pun diurusin sama pemerintah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita nanti mati nih ya, itu apakah imam saya disaksikan sama Departemen Agama atau MUI gitu? Nah, sebenarnya kalau kita balik itu justru ya, kalau kita lihat ya di Jokam itu hal-hal yang katanya ini diurusi oleh imam, itu adalah perkara-perkara yang orang Islam bisa melakukan sendiri tanpa diurusi oleh imam, ya enggak? Ya, jadi yang namanya hal yang harus diurusi oleh imam itu adalah hal yang terkait dengan apa ini, intizam, ya, organisasi gitu ya, yang terkait dengan hubungan orang Islam satu dengan orang Islam yang lain, orang Islam secara keseluruhan dengan negara yang lain. Ini yang diurusi, yang jadi tanggung jawabnya pemerintah, gitu kan? Itu yang jadi tanggung jawabnya pemerintah. Nah, kalau masalah sholat
masalah apa saat 5 waktu, masalah sodako dan seterusnya, itu pemerintah ngurusi itu nggak ngurusi itu udah bisa jalan sendiri, betul. Gitu kan? Iya betul. Itu udah bisa jalan sendiri. Nah, dan lebih lucu lagi kan ya, mereka bilang wah ini imam kita ngurusi semuanya. Nah, tapi prakteknya bisa enggak? Prakteknya kan nggak bisa kan? Mereka ngurusi pernikahan, mereka hanya bisa melakukan ND. Nggak bisa ngasih buku nikah, nggak bisa. Iya nggak? Iya. Nggak bisa. Gitu. Jadi kenyataannya ada apa-apa, mereka ya lari berlindung kepada pemerintah. Jadi imammu apa fungsinya? Iya. Nah, yang paling banyak diurusi dia malah pembelaan, ya kan? Iya. Nah itu masalah supat yang kalau sudah mati penyaksiannya itu gimana? Kalau sudah mati penyaksiannya bagaimana? Emang nanti pemerintah akan menyaksikan kamu. Sekarang pertanyaan, apakah di dalam dalil Quran hadis itu ada dalil yang menunjukkan bahwa kita nanti butuh penyaksiannya imam di akhirat? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita nggak butuh penyaksian imam di akhirat. Kenapa? Imam belum tentu masuk surga kok. Ya nggak? Imamnya aja dihisap ya. Iya. Justru imam itu besok di hari kiamat itu datang keadaan keterbelenggu. Kalau dia adil dilepas. Kalau dia nggak adil, belenggunya semakin kuat. Semakin kuat. Jadi dia nggak akan menjadi saksi kita, nggak akan. Ya. Nah, kalau kita butuh saksi di penyaksian dia untuk masuk surga, terus kalau dia masuk neraka gimana? Kita datang ke neraka minta penyaksian dia.